Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, di sini saya mempunyai gambar dan satu buah benda. Ini gambar apa ya? Gambar ayam dan telur, Bu. Ini telur. Ya, itu telur. Apa hubungan dari gambar ini dan benda ini? Ayam itu mengeluarkan telur, Bu. Oke, baik. Betul. Lalu manfaat dari ayam itu apa dan telur itu apa? Untuk makan. Untuk lauk, Bu. Untuk lauk, untuk makan. Ya. Nah, selain itu, fungsi dari ayam itu bisa dimanfaatkan sebagai apa selain untuk makan? Untuk biasan. Biasaan. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Untuk lomba. Lomba apa? Lomba ayam. Lomba ayam. Oke, jadi ayam ini dulunya bisa digunakan sebagai Kemoceng. betul. Jadi ayam ini banyak manfaatnya bagi manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menyayangi ayam. Menyayangi ayam dengan cara Melestarikan. betul sekali melestarikan hewan. Tidak hanya ayam saja yang dilestarikan, jadi semua hewan itu juga bermanfaat bagi manusia. Contohnya adalah sapi bisa dimanfaatkan untuk lauk, dagingnya untuk lauk, lalu susunya untuk minum. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Apa sih tujuan dari perkembangbiakan hewan itu? Agar hewannya terus ada, Bu. Ya, betul. Jadi tujuan kita yang pertama adalah melalui diskusi siswa mampu menjelaskan mengenai pengertian perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi siswa mampu melaporkan pengertian perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar dalam bentuk tabel dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan secara ovipar dan vivipar dan manfaatnya dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu melaporkan jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar dan manfaatnya dengan tepat. Lalu materi pertama kita adalah perkembangbiakan ovipar dan vivipar. Pengertian perkembangbiakan ovipar. Ovipar itu berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi arti dari perkembangbiakan ovipar adalah, ada yang tahu? Perkembangbiakan dengan telur. Oke, betul sekali. Jadi pengertian ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Setelah pengertian dari perkembangbiakan ovipar, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovipar. Coba kalian amati apa yang sedang dilakukan oleh ayam ini. Menyayangi telurnya. Oke, betul. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah hewan ovipar itu mengerami telurnya. Jika kalian amati, ini ayam ini kira-kira mempunyai daun telinga atau tidak ya? Tidak, Bu. Oke, betul. Jadi ciri-ciri yang kedua, hewan yang berkembang biak secara ovipar itu tidak mempunyai daun telinga. Lalu, apakah kalian pernah melihat ayam itu menyusui anaknya? Tidak. Jadi, ciri-ciri yang ketiga adalah hewan ovipar tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah embrio diselimuti cangkang telur yang keras atau lunak. Coba kalian pegang ini. Ini keras atau lunak ya? Keras, Bu. Jadi, ya ini. Ya, keras, Bu. Keras ya. Jadi, cangkang yang keras itu berfungsi untuk Melindungi embrio. Ya, betul sekali. Jadi, cangkang itu tidak hanya keras saja, tetapi ada yang lunak seperti cangkang telur ikan.
Coba diingat-ingat ya. Selanjutnya, setelah membahas tentang ciri-ciri perkembangbiakan ovipar, kita akan mempelajari tentang contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Yang pertama adalah dari kelompok unggas. Ada yang tahu kelompok unggas itu apa saja ya? Coba. Ayam. Ayam, ya betul. Apalagi? Burung puyuh, Bu. Ya betul, burung puyuh. Ada lagi? Entok. Ya betul, entok. Ya, jadi kelompok unggas yang termasuk dalam hewan bertelur antara lain ayam dan itik. Contohnya itu. Nah, sistem perkembangbiakan ini diawali dengan bertelur, lalu induk akan mengerami telurnya setelah beberapa lama, lalu telur tersebut menetas menjadi anak ayam, dan anak ayam itu tumbuh menjadi ayam remaja dan ayam dewasa. Contoh selanjutnya, kelompok ikan. Ini gambar ikan apa ya anak-anak? Ikan hias. Ikan hias. Jadi kelompok ikan yang berkembang biak dengan cara ovipar itu adalah ikan emas. Jadi ini adalah gambar ikan emas. Ikan selain ikan emas yaitu ikan lele, dan ikan nila. Nah, perkembangbiakan ikan itu diawali dengan perkawinan ikan jantan dan betina, lalu terjadi pembuahan. Ikan betina mengeluarkan telurnya dalam jumlah banyak, lalu menetas dan menjadi ikan kecil, lalu menjadi ikan remaja, dan menjadi ikan dewasa. Selanjutnya adalah hewan ovipar dari kelompok reptil. Ini gambar apa ya anak-anak? Buaya. Ya, jadi contoh pertama dari hewan reptil yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah buaya. Selanjutnya adalah cicak, tokek, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Nah, hewan reptil ini juga hidup di darat, ada yang hidup di air juga. Cara berkembang biak reptil ini diawali dengan proses perkawinan antara jantan dan betina. Kemudian reptil betina bertelur, dan beberapa hari kemudian telur itu menetas menjadi anak reptil kecil, dan seiring berjalannya waktu reptil tersebut menjadi reptil Dewasa. Oke. Selanjutnya adalah kelompok amfibi. Kelompok amfibi itu apa saja yang berkembang biak dengan cara ovipar? Kata. Lalu Kodok. ya, jadi hanya itu saja ya. Jadi amfibi yang berkembang biak dengan cara ovipar itu hanya kata dan kodok saja. Nah, kata dan kodok itu bereproduksi dengan cara fertilisasi eksternal. Jadi kata betina akan melepaskan telur di dalam air, lalu diikuti oleh kata jantan yang melepas sperma di dalam air tersebut untuk membuahi sel telur betina. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan dia. Bedanya kata dan kodok itu apa, Bu? Jadi gambar ini adalah katak ya. Nah, katak itu kulitnya itu cenderung mulus seperti ini ya. Kalau kodok itu ada kulitnya itu ada bintil-bintilnya dan cenderung kasar. Itu ya. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang manfaat dari perkembangbiakan secara ovipar. Manfaat yang pertama adalah cangkang ini, yang keras ini atau yang lunak itu dimanfaatkan sebagai pelindung supaya embrio yang ada di dalam cangkang ini lebih terlindungi dari lingkungan yang ekstrim, misalnya dari cuaca yang terlalu panas atau yang terlalu dingin. Nah, apabila telur ini tidak diurus atau tidak dirami oleh induknya, bisa dikembangbiakan oleh manusia dengan berbagai metode pengembangbiakan. Selanjutnya, setelah mempelajari tentang perkembangbiakan ovipar, kita mempelajari tentang perkembangbiakan vivipar. Yang pertama adalah pengertian perkembangbiakan vivipar. Jika tadi perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, kalau vivipar itu apa ya, yang tahu? Beranak. Dengan cara beranak. Ya betul. Jadi pengertian
Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Coba kalian amati gambar sapi berikut ini. Apa yang kalian bisa temukan dari ciri-ciri sapi ini? Punya kuping kuku, Bu. Dia punya puting. Lalu Punya telinga. punya telinga. Lalu apa lagi? Merupakan hewan yang besar, Bu. Dia hewan yang besar. Jadi ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yang pertama adalah itu tadi mempunyai kelenjar susu dan umumnya menyusui. Yang kedua mempunyai ini apa? Daun telinga. Jadi kalau hewan ovipar tadi tidak memiliki daun telinga, tetapi hewan vivipar ini umumnya memiliki daun telinga. Selanjutnya tubuhnya ditutupi rambut. Nah, jika hewan ovipar tadi itu namanya bukan rambut ya, tapi bulu. Kalau vivipar ini namanya rambut. Seperti kita ini juga memiliki rambut. Selanjutnya keturunannya bisa berkembang dalam tubuh induk sebelum dilahirkan. Jika hewan ovipar tadi keluar dari tubuh induknya itu masih berupa telur seperti ini ya, tidak langsung berupa anak ayam atau anak burung gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Ada yang tahu itu gambar apa saja? Sapi, kelelawar. Ya betul, sapi dan kelelawar. Nah, sapi itu termasuk hewan vivipar yang mempunyai ciri-ciri seperti hewan vivipar lain, yaitu mempunyai telinga dan kelenjar susu. Nah, sapi itu memiliki masa kehamilan sekitar 270 hari. Masa kehamilan tersebut dipengaruhi oleh jenis kelamin anak yang dikandungnya. Jika anaknya jantan itu biasanya masa mengandungnya itu lebih lama. Nah, kelelawar ini bentuknya walaupun seperti burung itu ternyata termasuk hewan vivipar ya. Nah, jika kalian lihat ini, kelelawar memiliki Daun telinga. ya betul sekali. Nah, kelelawar mengalami masa kehamilan kurang lebih selama 3 sampai 6 bulan. Selanjutnya, ada yang tahu itu hewan apa Paus. saja? Apa? Paus dan Anjing laut. oke, betul. Nah, jadi itu banyak yang mengira paus itu merupakan kelompok ikan, tapi bukan ya. Paus itu bukan kelompok ikan, namun kelompok mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, paus itu memang hidup di air seperti ikan, tapi itu bukan kelompok ikan. Yang kedua adalah anjing laut. Anjing laut ini merupakan karnivora yang juga ditemukan di laut. Nah, seperti mamalia lain, hewan ini juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, hewan apa? Kucing. Lalu, ya, iya betul. Jadi itu hewan pesut. Pesut itu bisa disebut juga dengan lumba-lumba air tawar yang kini statusnya itu terancam punah. Nah, pesut itu juga berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, kucing ini juga merupakan mamalia yang berkembang biak dengan cara beranak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat perkembangbiakan vivipar. Yang pertama adalah embrio memperoleh makanan dan nutrisi dari plasenta atau ari-ari di dalam rahim induknya. Dan yang kedua, embrio akan terhindar dari predator dan baru akan dilahirkan jika tubuhnya sudah terbentuk dengan sempurna. Nah, jadi jika hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar itu ketika keluar dari tubuh induknya itu berupa telur ya. Nah, sedangkan jika hewan
Vivipar itu ketika dilahirkan sudah mirip seperti induknya. Oke. Lalu yang ketiga, kebutuhan makanan embrio sudah dijamin oleh induknya. Oke, ada yang ditanyakan? Sebenarnya belum ya. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah Burung unta. silakan maju dan mengeklik hewan yang berkembang biak secara ovipar. Oke, jadi jawabannya betul. Silakan tepuk tangan. Yeay. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Ayo silakan maju mengeklik hewan mana yang berkembang biak secara ovipar. Oke, jadi itu hewan apa ya? Lumba-lumba. Ya betul, jadi lumba-lumba itu berkembang biak secara ovipar. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya adalah mengelompokkan hewan yang ada di bawah ini berdasarkan cara perkembangbiakannya, cara ovipar atau vivipar, serta tuliskan manfaatnya dalam bentuk tabel dan kerjakan secara berkelompok. Akan saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Dikerjakan secara kelompok ya. Nah, saya beri waktu 5 menit, lalu nanti dipresentasikan ke depan kelas. Jangan lupa ditulis identitasnya terlebih dahulu. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Oke, saya beri waktu 1 menit lagi, lalu dipresentasikan di depan kelas. Oke, jadi sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, silakan perwakilan kelompok nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Ovipar, definisinya yaitu perkembangan hewan dengan cara bertelur. Nama hewannya burung, ikan, katak, kura-kura, bebek. Manfaatnya yaitu cangkang dimanfaatkan sebagai pelindung. Embrio yang ada dalam cangkang lebih terlindungi dari lingkungan, misalnya cuaca panas atau dingin. Ketiga, apabila telur tidak diurus, maka telur bisa dikembangbiakan oleh manusia dengan berbagai metode pengembangbiakan. Yang kedua, vivipar, definisinya yaitu perkembangan hewan dengan cara beranak. Nama hewan yang pertama anjing, kedua orangutan, kelinci, kambing, tupai. Manfaatnya embrio memperoleh makanan dan nutrisi dari plasenta di rahim induknya. Ya sudah, silakan tepuk tangan. Jawabannya sudah bagus sekali. Oke, jika pertemuan yang kemarin kalian mempelajari tentang cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, sekarang kita akan mempelajari tentang cara membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan dari sebuah paragraf. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca teks laporan, siswa mampu menyimpulkan teks berdasarkan ide pokok yang ditemukan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks laporan, siswa mampu membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok yang ditemukan menggunakan bahasanya sendiri dengan tepat. Nah, tadi yang pertama, kita akan mengingat kembali tentang apa sih itu ide pokok. Ada yang tahu ide pokok itu apa ya? Ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Ide pokok itu ide atau gagasan yang nanti digunakan untuk mengembangkan sebuah paragraf. Ya, betul sekali. Nah, ada yang ingat cara menentukan ide pokok itu bagaimana? Membaca keseluruhan teks, Bu. Lalu, Memahami bacaan itu, ya, lalu ada lagi? menentukan ide pokoknya. Ya, betul. Jadi
Jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok ini ada pada setiap kalimat utama. Jadi cara mengembangkan ide pokok itu yang pertama membaca keseluruhan teks terlebih dahulu, kemudian memahami dengan cermat isi bacaan teks tersebut, lalu menemukan ide pokok bacaan. Selanjutnya, sudah ingat ya tentang ide pokok? Sudah. Lalu kita akan pelajari tentang unsur paragraf. Nah, paragraf yang baik itu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf atau yang biasa disebut dengan deduktif. Akhir paragraf disebut dengan induktif dan campuran. Nah, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Selanjutnya, cara menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Nah, kesimpulan itu merupakan fakta atau pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada teks tersebut. Nah, untuk membuat kesimpulan itu, yang pertama adalah menemukan ide pokok yang ada pada kalimat utama, serta menemukan informasi penting yang ada pada kalimat penjelas. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah membaca teks dengan teliti. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Yang keempat, menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Yang kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Yang keenam, merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Nah, semua informasi penting yang ada dalam teks bacaan tersebut tidak semuanya dimasukkan ke dalam kesimpulan. Ya, sudah paham ya? Sudah. Nah, untuk lebih memahami lagi cara membuat kesimpulan, kita akan berlatih untuk membuatnya. Ya, silakan dibaca, Kian. Beternak ayam. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar, artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan membuat kemoceng dan kerajinan tangan. Oke, Bu. oke, baik. Jadi kita akan mencari kesimpulan dari paragraf pertama terlebih dahulu. Langkah pertama adalah siapa yang bisa mencari kalimat utama dari paragraf yang pertama ini? Yo, silakan. Bisa? Kalimat pertama dulu. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Oke. Lalu ada yang bisa menentukan ide pokok dari paragraf pertama? Oke, siapa? Oke, bisa lagi. Ayam hewan ovipar dulu. Oke, ayam hewan ovipar. Lalu kalimat penjelasnya ada yang bisa? Saya, Bu. Oke. Itu kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat kalimat penjelasnya. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Nah, kesimpulan tersebut diambil dari ide pokok serta informasi penting yang ada pada kalimat ketiga. Oke. Sekarang kita akan menentukan kesimpulan dari paragraf kedua. Ada yang bisa menentukan mana kalimat utamanya? Saya. Oke, silakan Dian. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Ya, sekarang silakan siapa yang mau menentukan kalimat utamanya? Apa? Ide pokoknya maksud saya, maaf. Saya. Oke, silakan. Ayam diambil dagingnya, telurnya, dan juga bulunya. Oke, lalu
Kalimat penjelasnya. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Oke, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa paragraf kedua adalah ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dapat dijadikan sebagai bahan olahan, dan bulunya dapat dijadikan bahan kerajinan. Jadi kesimpulan dari paragraf kedua itu diambil dari ide pokok serta seluruh informasi penting yang ada pada paragraf kedua. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari seluruh teks bacaan yang telah kalian baca tadi? Ini siapa angkat tangan? Saya Bu. Ayo silakan. Dian. Ayam merupakan hewan ovipar yang dimanfaatkan dagingnya karena lezat. Selanjutnya telurnya juga dapat dijadikan sebagai berbagai olahan dan bulunya juga dapat dijadikan sebagai kerajinan. Oke, jadi jawaban dari Dian sudah betul. Ayo. Tangan dulu. Jadi jawabannya, ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi, telurnya dijadikan berbagai olahan, serta bulunya dijadikan kerajinan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Belum. Jika belum, sekarang saatnya mengerjakan LKPD yang kedua. Jadi kalian menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok yang telah kalian temukan pada tabel 2 ini. Nah, tugas ini kalian kerjakan secara berkelompok dengan teman satu bangku kalian. Sekarang akan saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Jangan lupa ditulis identitasnya. Saya beri waktu 5 menit. Oke, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, silakan salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Maju nih Bu. Ya, maju. Pada paragraf 1, ide pokoknya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat yang menyukai perairan. Selanjutnya pada paragraf kedua adalah bulu bebek tidak pernah basah meskipun berenang dan menyelam. Kesimpulannya adalah bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan. Meskipun suka berenang dan menyelam, bulu bebek tidak pernah basah karena memiliki kelenjar minyak. Oke, silakan tepuk tangan, jawabannya sudah benar. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan kalian membuat evaluasi terlebih dahulu. Dikerjakan sekarang juga, tidak dijadikan PR. Jangan lupa ditulis identitasnya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Sudah Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Nah, oke. Jadi apa yang telah kita pelajari dari ini? Apa saja? Perkembangan kegiatan hewan Bu. Cara apa saja? Dengan cara ovipar dan ovipar. Nah, ovipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara Bertelur. Nah, sedangkan vivipar. Beranak. Nah, lalu kita pelajari apa lagi? Ide pokok dan kesimpulan. Nah, cara menentukan kesimpulan dari ide pokok itu yang pertama adalah Membaca keseluruhan. Ya. Bacaan. Memahami bacaan. ya, lalu Menemukan isi Menemukan ide pokok. lalu menentukan kalimat, kalimat penting Jelas. lalu mengambil kesimpulan kesimpulan. setiap Setiap paragraf paragraf dari ide pokok dan kalimat penjelas. Lalu selanjutnya kesimpulan dari dua paragraf. ya betul, menentukan kesimpulan dari keseluruhan Paragraf. paragraf. Oke, jadi pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang perkembangbiakan ovovivipar. Nah, apa sih perkembangbiakan ovovivipar itu? Akan kalian pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, jangan lupa kalian baca-baca terlebih dahulu dari buku
yang kalian punya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, doa mulai. Selesai. Oke, sekian. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.